At-tahiyat mengajarkan kita mengerjakan segala hal karena Allah. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Mirza Fafiatman Mama dari Institut Pertanian Ponorogo, kelas 3 Usman. Hari ini saya akan memaknakan bacaan atayat awal dan atayat akhir, merupakan dialog Rasulullah dengan Allah. Singkat ceritanya, Malaikat Jibril mengantarkan Rasulullah ke Sidratul Muntaha. Namun Nabi Malaikat Jibril tidak diperkenankan masuk sana. Malaikat Jibril pun mengatakan harus ke sana sendiri. Habis itu Rasulullah melanjutkan perjalanannya sendiri dengan tertegun-tegun melihat indahnya istana Allah. Masya Allah, Rasulullah bertemu dengan Allah. Rasulullah mendekat dan memberikan salam. At-tahiyatul mubarakatuh salawatut thayyibatulillah. Semua ucapan kehormatan, keagungan, dan kepujian hanya milik Allah. Allah menjawab salam dari Rasulullah. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh. Dan Allah menjawab, segala pertolongan pemeliharaan hanya untukmu wahai Nabi. Mendengar jawaban dari Allah, Nabi Muhammad tidak sombong dan teringat umatnya. Rasulullah pun menjawab, Assalamualaikum wa alaina ibadillahi sholihin. Semoga perlindungan dan pemeliharaan diberikan kepada kami semua hamba Allah yang soleh. Mendapat jawaban dari Allah, Nabi Muhammad tidak sombong, tapi mengingat umatnya. Rasulullah menjawab, Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Semoga perlindungan dan pemeliharaan diberikan kepada kami dan semua hamba Allah yang soleh. Mendengar percakapan Rasulullah dengan Allah, malaikat terkesan dengan pembicaraan Rasulullah dengan Allah. Malaikat pun menjawab. Malaikat pun terkesan dan menjawab, Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kami bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan kami bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Demikian bacaan makna ini, semoga bermanfaat untuk menambah kekhusyuan sholat kita. Amin. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, nama saya Ditya Wisnuwardhani. Saya akan menghafalkan arti bacaan tahiyat akhir. Ya Allah, limpahkanlah rahmat atas keluarga Nabi Muhammad seperti Engkau berikan kepada Nabi Ibrahim dan keluarganya, dan limpahkanlah berkah Engkau berikan kepada Nabi Muhammad beserta para keluarganya, seperti Engkau berikan kepada Nabi Ibrahim dan keluarganya, dan Engkau
wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Kalau tidak bacaan tahiyat itu apa? Kalau tidak tahu saya akan jelaskan. Bacaan tahiyat itu adalah percakapan doa dan sholawat kepada Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim. Nah, di dalam bacaan tahiyat itu ada bacaan syahadat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 2, 3. Rahasia di balik bacaan tahiyat. Dialog Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Anda kita ketahui bahwa bagian dari bacaan sholat itu adalah dialog antara Rasulullah dengan Allah Azza wa Jalla. Tentu kita tidak akan terburu-buru melakukannya. Allahu Akbar. Ternyata bacaan sholat itu dapat membuat kita seperti berada di surga. Mari kita camkan dan renungkan kisah berikut ini. Tentu akan berlinang air mata kita. Ini Masya Allah. Singkat cerita, pada malam itu Jibril alaihissalam mengantarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam naik ke Sidratul Muntaha. Namun karena Jibril alaihissalam tidak diperkenankan untuk mencapai Sidratul Muntaha, maka Jibril alaihissalam pun mengatakan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk melanjutkan perjalanan sendiri tanpa dirinya. Rasulullah melanjutkan perjalanan perlahan sambil terkagum-kagum melihat indahnya istana Allah hingga tiba di Arsy. Setelah sekian lama menjadi seorang Rasul, inilah pertama kalinya Muhammad berhadapan dan berbincang secara langsung dengan Allah Azza wa Jalla. Bayangkanlah betapa indah dan luar biasa dahsyatnya momen ini. Percakapan antara Muhammad Rasulullah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun mendekat dan memberi salam penghormatan kepada Allah. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Semua ucapan penghormatan, pengagungan dan pujian hanyalah milik Allah. Kemudian Allah menjawab sapanya, Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu rahmatullahi wabarakatuh. Segala pemeliharaan dan pertolongan Allah untukmu wahai Nabi, begitu pula rahmat Allah dan segala karunia-Nya. Mendapat jawaban seperti ini, Rasulullah tidak merasa jumawa atau berbesar diri. Justru beliau tidak lupa dengan umatnya. Beliau menjawab dengan ucapan Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Semoga perlindungan dan pemeliharaan diberikan kepada kami dan semua hamba Allah yang salih. Bacalah percakapan mulia itu sekali lagi. Itu adalah percakapan Sang Tuhan dan hambanya, Sang Pencipta dan ciptaannya, dan mereka saling menghormati satu sama lain, menghargai satu sama lain. Dan lihat betapa Rasulullah mencintai kita umatnya, bahkan beliau tidak lupa dengan kita seketika dia di hadapan Allah. Melihat peristiwa ini, para malaikat yang menyaksikan dari luar Sidratul Muntaha tergetar dan terkagum-kagum betapa Rahman dan Rahimnya Allah, betapa mulianya Muhammad. Kemudian para malaikat pun mengucap dengan penuh keyakinan, Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kami bersaksi bahwa tidak
tiada Tuhan selain Allah, dan kami bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba Allah dan Rasul Allah. Jadilah rangkaian percakapan dalam peristiwa ini menjadi suatu bacaan dalam sholat, yaitu pada posisi tahiyat awal dan akhir, yang kita ikuti dengan sholawat kepada Nabi sebagai sanjungan seorang individu yang menyayangi umatnya. Mungkin sebelumnya kita tidak terpikirkan arti dan makna kalimat dalam bacaan ini. Mudah-mudahan dengan penjelasan singkat ini kita dapat lebih meresapi makna salat kita, sehingga kita dapat merasakan getaran yang dirasakan oleh para malaikat di saat peristiwa itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.